Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya ucapkan juga shalom untuk jemaat yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terkait protokol kesehatan yang ada di tempat kita pada pagi hari ini. Dihimbau untuk kepada kita semua untuk tidak saling melakukan kontak fisik, menghindari kerumunan dan rajin-rajin menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Puji nama Tuhan. Karena kita harus taat akan peraturan pemerintah. Amin. Agar kita semua sehat, pulang dari sini juga tetap sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan salam sehati satu dengan yang lain. Ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang di Zoom juga boleh ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, saya bersyukur sekali pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kita semua ada pada pagi hari ini. Amin. Seminggu yang lalu saya mengalami radang tenggorokan dan hampir 3 hari saya hampir kehilangan suara saya. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Tuhan telah memberikan suara itu kembali. Dan pagi ini saya ada di tengah-tengah saudara untuk kita sama-sama memuji akan kebaikan Tuhan kita. Amin. Mari saudara kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur kami sehat. Kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tiada yang lebih berharga Tuhan selain kami datang kepadamu. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami ingin menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sucikan dan layakkan kami Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Untuk dapat masuk dalam pelataran-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan saat Engkau melawat setiap kami Tuhan. Hal-hal yang mustahil Engkau lakukan Tuhan. Kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Kami mengalami masalah berat Tuhan, Engkau akan mengangkat masalah kami. Bahkan saat kami ini tidak mempunyai suatu harapan yang baru Tuhan, Engkau memberikan harapan yang baru Tuhan. Karena Engkau Allah Israel Tuhan, yang membawa kami ke dalam kedamaian, membawa kami dan memberikan kami dalam padang rumput yang hijau Tuhan. Terima kasih. Untuk itu pagi ini Tuhan, segenap kami membawa pujian syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Sebagai korban persembahan kami Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian kita, ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu. Hanya yang Engkau yang layak kami puji dan sembah Tuhan. Engkaulah Raja kami, pusat penyembahan kami. Shikala rabaya laraba baba 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 rabaya shikala raba baba 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 shikala rabaya larabaya shikala raba baba 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 kami Shikala rabanya larabaya shikala rabaya larabaya nana shikala rabaya laraba baba 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 shikala rabaya shikala raba baba 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 shikara baba baba shikala rabaya shikara baba. Mari saudara kita bangun roh kita. Kau yang bisa berbahasa roh, mari bangun rohmu sekarang. Shikala rabaya shikana rabaya shikala rabaya laraba shikala rabaya laraba shikala rabaya laraba hinala rabaya shado.
Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh, oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Engkau yang layak terima segala hormat dan kemuliaan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
saudara yang di sini maupun di rumah sama-sama puji Dia. Shikala rabayala rab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 
Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat kami lakukan Tuhan selain menyembah-Mu Tuhan. Yalah rabaya shikala rabaya la rabaya la rabaya la rabaya rabaya rabaya. Shikala rabaya la rabaya la rabaya shikala rabaya la Kami puji Kau Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Bapak, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan bersama. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sama-sama berbahasa roh saudara. Shikala rabaya la rabaya shikana la rabaya la rababa. Shikala rababa. Shikala Kita nikmati sekarang saudara. Biar Roh-Mu melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Bahkan jemaat kami yang ada di rumah, yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan. Dengan tangan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan setiap kami. Syakala rabayala Syakala rabayala biar api Roh-Mu memenuhi
setiap kami Tuhan, untuk membuat paradigma yang baru dalam setiap kami. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat membendung kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengalahkan tempat dan waktu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sama-sama katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi katakan Hosana yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji kebenaran firman-Mu ini bagi hidup kami. Kami terlalu yakin dan percaya, ya dan amin bagi setiap hidup kami firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke altar-Mu Tuhan. Kami muji memuliakan nama-Mu. Shalom saudara, saya kami yakin mau saudara berkata, sudah Tuhan,
kami ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, kami datang di altar-Mu, kami merendahkan diri, datang menyembah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami ini Tuhan, provinsi demi provinsi Tuhan, benua demi benua, bahkan sampai yang terpencil sekalipun Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok desa. Kiranya kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan turun atas bangsa kami ini. Damai sejahtera yang luar biasa tinggal atas bangsa kami ini. Berkati setiap perbatasan-perbatasan negara-negara yang lain Tuhan, supaya ada keunitian Tuhan, supaya ada keakuran Tuhan setiap negara-negara lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegari bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan yang ada, yang sudah Engkau percayakan Bapak Joko Widodo serta Ma'ruf Amin. Bahkan jajaran yang tertinggi, jajaran yang terendah sekalipun, roh takut akan Tuhan selalu Kau nyatakan atas hidup mereka. Kemampuan Tuhan, bahkan juga hikmat marifat yang daripada Engkau curahkan bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh mampu mengatasi setiap persoalan yang dimiliki oleh bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini semakin hari akan semakin lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kuasa hal apapun yang mencoba untuk merusak negara bangsa kami ini, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk memecah belah bangsa kami ini, tangan-tangan terorisme Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyatakan diri-Mu bagi hidup mereka yang mencoba untuk melakukan hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu, Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wiko Mulyono beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi beserta ketiga wakilnya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Keluar masuknya Engkau selalu sertai, setiap pelayanannya Engkau selalu buat berhasil Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati istri, bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Engkau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya, kepada Evangelis Chris Minanti. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa Engkau datangkan hamba-Mu. Apa yang menjadi isi Tuhan, biarlah karyanya Engkau berikan bagi hamba-Mu, sehingga ditaburkan kepada kami saat ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Setiap huruf kalimat yang dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati suaminya, berkati pelayannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yang mendengar, yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang sakit hari ini akan sembuh di dalam nama Yesus. Kami yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami yang timpang Tuhan, Kau berikan jalan keluar atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang suam-suam kuku hari ini, Kau berikan semangat yang baru, roh yang baru atas hidup kami Tuhan, sehingga setiap hati kami terfokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan gedung ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dari lantai 15 hingga lantai basement Tuhan. Kau berkati setiap manajer, bahkan yang mempunyai hotel tersebut, hotel ini Tuhan. Kau berkati setiap office boy, mereka-mereka yang bekerja saat ini Tuhan. Kau berkati hidup mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, tidak terasa kita sudah sampai akhir bulan Februari, dan tidak terasa juga kita sudah berada di pandemi selama lebih 2 tahun. Namun saudara harus yakin dan percaya, di balik itu semua Tuhan telah menyediakan rencana yang indah untuk setiap kita. Amin. Mari kita berikan salam sehati satu dengan yang lain, katakan, Tuhan baik bagi saya dan Anda.
Semuanya siap memuji Tuhan kita, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah lagi, katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat di gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita berikan sorak wuhu. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat di gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sama-sama katakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Karena Dia baik bagi saudara dan saya, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to you. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Wow. Boleh saya melihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidupmu. Amin. Wow. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, kita saling berfellowship satu dengan yang katakan, kebaikannya tidak akan pernah berakhir.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin.
Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap hidup kami. Dan saat ini kami menyatakan oleh puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji, ku selalu pujimu. Menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji, ku selalu pujimu. Menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Shikala raba yala raba yala raba ba 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 ba. Kami mau memuji-Mu Tuhan, karena kebaikan yang telah Engkau lakukan dalam setiap hidup kami Tuhan. Shikala raba yala raba ba 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 ba. Shikala raba ba 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 ba
Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Memuji, ku selalu pujimu, menyembah
Dari awal pertengahan sampai akhirnya Kau ambil alih Bapa. Oh ya raba 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 raba. Oh ya raba 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 raba. Oh ya raba 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 raba. Oh ya raba 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 raba. Haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau melawat di tempat ini. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan sampai saat ini. Berkat-Mu Tuhan atas hamba yang bicara dan yang mendengar sama-sama mendapat berkat yang sama dari surga. Kiranya Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan Bapa. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi terus kami, bungkus dengan darah Yesus Kristus yang kudus. Dan kami percaya kami akan lebih lagi dapat urapan yang dari padamu ya Tuhan. Dengan urapan yang baru dan hikmat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sebelumnya salam. Saya perkenalkan diri dulu sebelumnya ya. Nama saya Kris. Saya pelayanan di Gereja PGBI Pondok Gede. Saya di bagian divisi doa. Dan saya single parent, anak saya 2, sudah kuliah dua-duanya. Suami saya udah 7 tahun yang lalu tidak ada, dipanggil Tuhan. Sebelumnya suami saya adalah wakil gembala di GBI Pondok Gede, dan dia juga pelayanan di BOM atau di MOR ke kantor-kantor setiap Jumat. Ya, dengan kasihnya Tuhan Yesus, akhirnya saya juga melayani Tuhan, dan saya kenal di tempat ini yaitu dengan Pak Rudi Siregar, sama-sama pernah sekolah di sekolah teologi ya. Puji Tuhan dan terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa melayani firman di tempat ini. Saudara, kita masih bersyukur ya, kita masih hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, masih bersyukur. Apa sih kasih karunia Tuhan? Apa sih kasih karunia? Kita sama-sama belajar firman ya. Kasih karunia Tuhan adalah kebaikan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang sebenarnya manusia itu enggak layak menerima kebaikannya, tidak layak menerimanya. Yaitu apa? Kasih karunia Tuhan ada secara umum dan secara khusus. Yang umum kita tahu ya, kayak matahari, segala sesuatu. Yang khusus yaitu keselamatan, hidup kekal dan segala anugerahnya. Kita tuh tidak layak menerimanya karena ketidaklayakan kita tidak pantas, tetapi Tuhan tetap memberikannya. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu layak di hadapan Bapa di surga. Kita tidak mampu membeli oksigen. Terlebih kita udah belajar ya, kemarin kita dikasih ujian kepada Tuhan COVID-19 ya. Tahun kemarin, yaitu banyak orang yang mencari oksigen. Saudara saya, adik saya aja sampai nangis waktu kena COVID Delta, oksigen tuh habis. Mungkin saat itu dia bisa beli, enggak selamanya untuk bisa beli oksigen loh. Habis kita uang kita, miskin semua. Nah Tuhan berikan itu cuma-cuma. Dengan kasih dan karunia Tuhan. Tetapi saudara, tetapi banyak di antara kita semua sering melupakan kasih karunia Tuhan yang besar itu. Sering, tidak hanya melupakannya aja, mengabaikan, merendahkan. Bagaimana caranya? Dengan mereka punya sikap atau ucapan bibir yang tidak ada yang berucapan syukur, atau dengan sikapnya yang mendukakan hati Tuhan, atau dengan cueknya sama Tuhan. Dengan apa? Karena masalah hidup, karena masalah ekonomi, atau doa yang belum dijawab-jawab. Padahal kita bisa berdiri, kita bisa melangkah, kita punya keluarga, kita punya anak, kita bisa hidup dan beraktivitas. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Tapi kita sering melupakannya ya. Sekarang kita mau belajar ya, di akhir zaman ini akhir zaman, di ujung akhir zaman. Kita lihat Ukraina dan Rusia, wow. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa ya, itu seizin Tuhan. Tetapi kita mau ambil bagian untuk melayani. Mau kita membantu doa saja untuk mereka. Banyak mereka yang sedang kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, bahkan kehilangan harta benda. Malah mungkin dia merasa ketakutan, bom atau peluru jatuh ke rumah dia. Wow, kita masih bersyukur nih, kita tiap hari berdoa untuk Indonesia. Tetapi kita jangan lupa berdoa Indonesia aja, keselamatan untuk bangsa-bangsa. Ada bagian yang kita harus lakukan, doa. Doa itu tidak harus di mimbar, tapi kita semua, tapi tiap orang yang mau berdoa untuk orang lain ada upahnya. Amin. Oke. Saya mau kasih tema untuk di pagi hari ini di tempat ini, yaitu taat
dalam perkenanan Tuhan. Jadi bukan taat sembarang taat ya, dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita ngomongin perkenanan Tuhan, yang paling kita kenal di Alkitab ini siapa? Daud. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Daud selalu hatinya melekat kepada Tuhan. Selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Sampai di firman ini tercatat sampai kapanpun Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi kita mau belajar juga oleh firman Tuhan. Daud pernah jatuh di dalam dosa, yaitu kita sudah tahu ya dosanya terkenal banget. Yaitu perzinahannya dengan istri Uri, yaitu Batseba. Tapi waktu Nabi Nathan menegur Daud, apakah yang dilakukan Daud? Wow, waktu Nabi Nathan menegur Daud, Daud langsung membuka jubahnya, dia mencari wajah Tuhan, dia menangis, dia berseru, dia minta ampun, jangan sampai kasih Tuhan pergi dari hidupnya. Dia menanggalkan dia sebagai raja. Dia butuh Tuhan, dia nangis berseru-seru kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan, pengampunan. Singkat cerita Tuhan mengampuni. Walaupun ada sanksi, tapi tetap firman-Nya mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Tetap. Singkat cerita, waktu Daud habis selesai perang atau menang, dia kembali ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya, dia ingat akan tabut Allah yang ada di tenda. Kita belajar firman Tuhan ya. Ada di tenda, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya aku bisa membangun bait suci. Tetapi firman Tuhan mengatakan Daud tidak diizinkan. Tetapi Tuhan memberikan janji yang kekal, yaitu Tuhan akan memperkokoh kerajaannya melalui anak kandungnya. Saya minta bisa dimunculkan firman Tuhan di 1 Tawarikh 22 ayat 9 dan juga kita lanjut di 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Kita baca atau saya baca Alkitab, enakan baca di sini aja ya. 1 Tawarikh 22 ayat 9. Oke, terima kasih. Ini kita belajar tentang orang yang berkenan atau orang yang tidak berkenan. Kita sama-sama belajar. Nih janjinya Tuhan kepada Daud waktu dia membangun rumah Tuhan. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniakan keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Itu digenapi loh. Ayo 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja yang tadi 10 ayat 23 ya. Itu benar-benar digenapi ya. Salomo semasa hidupnya benar-benar hidup dalam kemegahan, aman. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Itu benar-benar digenapi. Selama Salomo, saudara baca, selama dia memimpin sebagai raja selama 40 tahun, keamanan, sentosa, sejahtera bagi kerajaannya, semuanya berlimpah. Semua musuhnya tadi dibilang dia akan diberi keamanan dari segala musuhnya, benar-benar aman. Bahkan semua bangsa-bangsa memberi upeti, bagaimana enggak kaya, bagaimana enggak berlimpah, semua memberi upeti. Itu janjinya siapa? Janji Tuhan kepada Daud karena Daud berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita belajar nih tentang Salomo. Oke, Salomo selama hidupnya benar-benar dia berdoa, akhirnya Salomo itu jadi raja nih. Singkat ceritanya Salomo jadi raja, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan engkau genapi bahwa saya untuk bisa membangun rumah Allah seperti yang Tuhan janjikan kepada Daud ayahku, katanya dia bilang gitu. Tapi Tuhan genapi.
Tuhan genapi melalui Salomo, rumah bait Allah dibangun. Saudara, mari kita baca di kita bangun. Oke, kita singkat cerita dulu ya. Setelah dibangun, tetapi Tuhan berjanji, bilang sama Tuhan waktu Salomo setelah membangun bagian luar nih, baru bangun luar, Tuhan genapi yang dia membangun bagian luar. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Salomo, silakan di 1 Raja-Raja 6 ayat 11 kita dan 12 kita baca. 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai 12. Waktu Salomo diizinkan bangun Tuhan, baru selesai bangun rumah bagian depan, Allah berfirman kepada Salomo. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup, perhatikan ya. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku ya kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Tetapi lihat perjanjiannya. Wow, nggak main-main ya ini ya. Jika engkau menuruti segala ketetapanmu, segala ya dan segala peraturanku dan mengikuti segala perintahku, itu berarti kita hidup nggak boleh main-main. Kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nggak boleh setengah-setengah. Segala perjanjiannya itu Tuhan janjikan. Kalau engkau tidak menyimpang, kalau kita lanjut di bawahnya lagi, Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa Israel, tidak akan pernah meninggalkan. Nah, itu janjinya Tuhan kepada Salomo. Ya, selama dia hidupnya dalam segala kelimpahan, sayang disayang. Ya, selama 40 tahun dia membangun dengan perjanjiannya Tuhan, dengan segala keamanan, sentosa, sejahtera. Di masa tuanya, dikarenakan kebanyakan istri, yaitu 700 istri dan 300 gundik, terlalu banyak ya. Aduh, banyak banget ya. Akhirnya di masa tuanya Salomo jatuh dalam dosa karena perempuan-perempuan kafir membawa Salomo untuk menyembah berhala. Kalau kita baca menyembah berhala, dan Salomo dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Kita lihat lagi, akhirnya yang namanya Nabi Ahia datang kepada Salomo. Saudara kalau mau baca Nabi Ahia datang kepada Salomo, dia sebentar, yaitu di 1 Raja-Raja 11 ayat 31 sampai 32. 1 Raja-Raja 11 ayat 31 sampai 32. Ini Raja Ahia datang saat Salomo sudah jatuh di dalam dosa menyembah berhala, menyembah Molok. Wow, ini Nabi Ahia berkata sama Salomo. Dan ia berkata kepada Yerobeam, apabila bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku, tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang dipilih itu dari segala suku Israel. Wow. Wah, tadi kan Tuhan udah berjanji loh, Tuhan tidak akan meninggalkannya, bahkan aman sentosa. Tetapi lihat apa yang dilakukan setelah si Salomo menyimpang, tidak taat. Ada Nabi Ahia datang. Dia saat itu Nabi Ahia memakai jubah. Jubahnya dikoyakkan menjadi 12 koyakan. Dan 10 koyakannya diberikan kepada Yerobeam. Yang 10, tapi yang 10 ya lebih besar. Yang 1 diberikan kepada turunan Daud. Nanti turunan Daud namanya Rehabiam. Kalau ini siapakah Yerobeam? Kita pelajari Yerobeam siapa? Kita lihat, kalau kita baca Yerobeam di 1 Raja-Raja 11 ayat 11, Yerobeam adalah hambanya Salomo, pegawai Salomo, karyawan Salomo. Buset, hanya hamba, hanya karyawan, diberikan 10 koyakan, 10 suku Israel. Wow.
Kenapa dia diberikan? Yerobeam itu adalah pegawai Salomo yang tangkas, yang rajin, yang baik dan jujur. Sehingga Salomo mengangkat dia menjadi kepala pengawas pekerja. Saudara, kita pelajarin. Setiap orang yang rajin bekerja, jujur bekerja, Tuhan tidak pandang bulu, pasti naik jabatan. Amin. Kalau saudara tidak percaya, baca di Roma 2 ayat 10. Coba 2 ayat 10. Coba saya cuma catat enggak? Roma 2 ayat 10. Saya enggak catat, tapi coba buka. Di Roma 2 ayat 10. Kalau saudara tidak percaya, kalau orang rajin. No, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang ya, yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga Yunani, tapi semua orang. Tuhan tidak pernah mandang bulu. Kalau saudara dimanapun saudara bekerja, saudara rajin, saudara jujur, pasti naik jabatan. Tetapi perlu diingat sekali lagi, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Kalau keselamatan khusus datangnya dari bangsa Yahudi. Tapi kalau saudara semua orang yang tidak mengenal Tuhan pun, kalau bekerja rajin, giat, jujur, pasti naik jabatan. Itu jaminan kemuliaan, kehormatan, dan sejahtera akan diperoleh semua orang bagi orang yang berbuat baik dan berbuat jujur. Tetapi penting sekali, keselamatan datangnya hanya dari bangsa Yahudi, ya. Khusus kalau ini semua orang bisa peroleh. Nah, kita belajar lagi ke Salomo, ya. Yerobeam akhirnya karena Salomo telah berbuat dosa, menyimpang, waktu Salomo mati itu benar-benar digenapi. Ya, Israel menjadi 2 bagian. Israel utara, ibu kotanya Samaria. Yehuda selatan, ya ini yang punyanya Daud keturunan, ibu kotanya Yerusalem. Wow, karena ketidaktaatan berkat itu dikoyakkan. Udah gitu Yerobeam yang hambanya makin yang lebih besar 10, ini cuma 1, buset dah. Wow, orang yang berkenan kepada Tuhan, Daud, berkatnya kepada Salomo total banget, tidak berkurang. Tetapi waktu Salomo berbuat dosa, kasihan banget Rehabeam, namanya Salomo punya anak Rehabeam, itu yang meneruskan tahtanya. Cuma dikasih 1 kerajaan, yaitu Yehuda, kaum Yehuda. Kita mau belajar ya, kenapa kita diberkati penuh atau tidak. Kita sebagai orang tua. Saya setelah dapat firman ini bukan buat saudara aja. Wah, saya langsung mikirin anak saya. Kalau aku sembarangan, anak saya nanti dapat apa? Nanti bukan 100% buat anak saya dengan hidup kelimpahan, malah orang lain yang dapat. Anakku dikoyak-koyak. Ya kalau dapatnya 50%, 50%, wah ini 10, ini 1, gak sebanding banget. Janganlah. Ya, belajar firman Tuhan, kita semakin harus takut akan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Ini aja janji Tuhan ya dan amin. Jika kamu melakukan segala peraturan, ketetapan perintahku, aku akan tetap tinggal di bangsa Israel. Kalau Tuhan ada di tempat kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Apalagi kita yang tadi kasih karunia Tuhan. Kita langsung mikirin masalah hidup kita, kecewa dengan jawaban doa. Wow, keselamatan dari Tuhan berikan, apalagi kesehatan. Apalagi uang, ekonomi. Kita selama ini nggak pernah nggak makan kan, selalu diberikan. Wah, makanya jangan rendahkan kasih karunia Tuhan. Jangan mengabaikan kebaikan Tuhan atau apalagi melupakan. Sekali lagi, kita sudah belajar dari Salomo. Salomo menyimpang, apa jadinya? Nabi Ahia diutus untuk mengoyakkan segala berkatnya jadi 12, hanya dapat 1 koyakan. Nah, kita belajar lagi. Yerobeam yang tadi saya bilang itu seorang hamba yang dapat 10 koyakan. Luar biasa ya. Tetapi Tuhan juga bilang sama Yerobeam, jika engkau menuruti segala perintahku, menuruti segala peraturan, Tuhan tidak akan meninggalkan kerajaan Yerobeam, yaitu Israel utara. Tetapi dulu Yerobeam memang taat, baik, jujur. Tetapi setelah jadi raja, dia lupa, bukan arogansinya sebagai raja. Dia timbul, dia lupakan firman Tuhan. Apa yang dilakukan Yerobeam, kita sama-sama belajar nih. Apakah saudara mau seperti Daud, apakah saudara mau seperti Salomo, apakah saudara akan menjadi seperti Yerobeam? Kita belajar. Yerobeam setelah jadi raja menjadi orang yang angkuh.
angkuh dan dia tidak melekat hatinya kepada Tuhan. Dia hanya memimpin bangsa Israel menurut hikmat pengertiannya sendiri. Apa yang dilakukan Yerobeam yang fatal, membendukakan hati Tuhan. Yerobeam membuat lembu emas di Betel dan di Dan. Tapi pusat penyembahan berhalanya ada di Betel. Saudara kalau ingat ya, Betel itu apa sih? Betel itu apa? Rumah Tuhan. Masih ingat kan Betel yang Yakub setelah menerima hak sulung, dia takut sama Esau, dia kabur pergi. Dan saat itu si Yakub itu tidur di suatu tempat. Akhirnya Yakub itu bermimpi ada tangga dari langit ke bumi dan malaikat lalu lalang berjalan dari langit ke bumi. Lalu dia bermimpi. Setelah itu Yakub bangun, dia berkata heran dan luar biasa. Dan dia mengatakan batu yang dibuat tidurnya, dia mengatakan bahwa di tempat ini akan menjadi rumah Tuhan. Dan disinilah aku akan memberikan perpuluhan. Itu ucapan Yakub waktu saat itu. Tetapi Yerobeam bukannya itu rumah Allah untuk memberikan persembahan kepada Allah, tetapi tadi membuat lembu emas malah disembah. Wow, itu benar-benar kelewatan, itu udah dikasih berkat besar. Kadang-kadang kita kalau dikasih berkat besar suka lupa, hati-hati saudara. Ya, jangan suka lupa. Nah, akhirnya dia tidak itu saja dia menyimpang. Ya, dia tidak hanya itu aja dia menyimpang, bahkan peraturan-peraturannya kan waktu zaman hukum Taurat itu hanya para imam Lewi yang boleh memberikan persembahan-persembahan, korban persembahan. Tetapi Yerobeam dengan lancangnya semua bisa memberikan korban persembahan dengan bawa lembu-lembu atau kambing doa, semua bisa. Dilayakkan semuanya. Dia melanggar tanpa titah seorang nabi, tanpa titah dari Tuhan. Dia bikin peraturan, semua bisa menjadi imam, siapapun dengan bawa korban-korban. Dan tidak itu aja pelanggaran Yerobeam. Dengan hikmatnya dia, pengertiannya dia, yaitu waktu perayaan Pondok Daun, itu perayaan Pondok Daun itu harusnya hari ke-15 bulan ke-7, tetapi dia rubah hari ke-15 bulan ke-8. Semena-mena ada hidup dia. Padahal kalau kita baca di Amsal 3 ayat 5, percayalah dengan Tuhan dengan segenap hati, jangan pakai pengertian sendiri. Kalau pakai pengertian sendiri celaka. Nah, itu celaka sekali. Ini belajar loh firman Tuhan. Aku ngeri kalau baca ini. Aku kasih tahu anak-anakku loh. Wah, ngeri nih firman Tuhan aku dapat. Nah, apa yang terjadi saudara? Yerobeam dengan keangkuhannya, dengan pengertiannya sendiri, Tuhan kirim yaitu seorang abdi Tuhan tanpa nama. Gue bilang, ini kok tanpa nama sih disebut? Apa nggak bisa ada namanya sih Tuhan? Ya disebutnya deh firmannya itu abdi Tuhan tanpa nama. Saudara kalau mau baca di 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2. Tuhan utus itu abdi Tuhan tanpa nama, itu datangnya dari Yehuda Selatan, dari Yerusalem. Dia sengaja datang ke Betel di saat Yerobeam sedang memberikan persembahan-persembahan kepada dewa-dewanya. Mari kita baca saudara 1 Raja-Raja 13. Sudah? 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2. Nah, abdi itu berseru kepada Yerobeam memberi teguran. Setiap kali ada yang negor, Tuhan pasti nyuruh nabinya. Nih, katanya abdi Allah tanpa nama. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, dan tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Saudara, kalau ke saudara baca lanjut, itu benar-benar digenapi. Yosia lahir, dia membakar imam-imam, membakar semua orang-orang yang menyembah berhala sampai tulang-tulangnya dibakar di Israel Utara, itu digenapi. Tetapi kalau saudara baca lanjut apa yang dilakukan Yerobeam, ini perbedaannya Daud dengan Yerobeam nih ya. Saat itu saya action juga nih bergaya.
Waktu itu anggap aja saya Raja Yerobeam, tapi amit-amit deh, enggak, pokoknya contoh aja ya. Yerobeam bilang apa? Waktu si abdi Allah tanpa nama ngomong mesbah dengan dia akan menyembelih, bahkan membakar tulang-tulang manusia, si Yerobeam dengan angkuhnya sebagai raja, dia langsung mengacungkan tangannya kepada abdi Allah itu, tangkap dia. Nah, saat itu dia bicara gitu, kalau saudara baca aja ya, tangkap dia. Tapi saat itu apa yang terjadi? Tangan dia dia kejang, dia tidak bisa membalikan tangannya lagi. Tangan dia kejang terus tidak. Akhirnya dia memohon kepada abdi Allah itu, tolong doakan saya, kembalikan tangan saya ke semula. Akhirnya abdi Allah itu berdoa untuk Yerobeam, dan Yerobeam kembali tangannya, kembali normal. Tetapi Yerobeam tetap dengan pengertiannya sendiri. Makanya kita perlu jangan pakai pengertian sendiri, tetap hidup dalam pengertiannya sendiri yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan sudah kirim abdi Allah. Tindakan apa perbedaannya dengan Daud? Waktu Daud ditegur oleh Nathan, dia berseru, dia menangis, dia mencari wajah Tuhan, dia minta ampun, dia betul-betul dia minta bertobat sama Tuhan. Tetapi Raja Yerobeam malah tangkap dia dengan arogannya. Saudara, kita pelajari lagi. Tadi Salomo dikoyakkan gara-gara tidak taat, sehingga keturunannya Rehabiam hanya mendapat satu suku doang ya. Bagaimana dengan Yerobeam? Kita baca, serem aku bacanya. Ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 34. Mari kita baca. Ini firman Tuhan loh. Saya mau ngomongnya firman Tuhan, enggak mau ngomong ada-ngada. 1 Raja-Raja ya, 13 ayat 24. 24. Dan tindakan itu menjadi orang itu 1 Raja-Raja 13 ayat 24 ya. Orang itu pergi, nih abdi Allah itu, tetapi di tengah jalan dia diserang seekor singa dan mati, diterkam mayatnya disampak di jalan keledai. Oh maaf, bukan itu saudara. 1 Raja-Raja 13 ayat 34, benar yang tadi, 1 Raja-Raja 13 ayat 34. Oke ya, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam. Wow, sehingga mereka dilenyapkan, dipunahkan dari muka bumi. Dilenyapkan, dipunahkan dari muka bumi. Seram bacanya. Yerobeam lancang ya. Dia tidak hanya anaknya dibagi dua, dikoyakan kerajaannya, tetapi menjadi dosa keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan, dipunahkan sampai habis di muka bumi. Kita baca lagi. Ya. 1 Raja-Raja 14 ayat 10. 1 Raja benar-benar dilenyapkan, dipunahkan. 1 Raja-Raja 14 ayat 10. Nih. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripadamu Yerobeam setiap orang laki-laki baik tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Wow. Kalau saudara baca seterusnya saudara, kalau yang di kota akan dimakan anjing. Kalau yang di ladang akan dimakan burung. Dipunahkan semua. Bayangin Tuhan sampai ngomong tahi loh. Betapa murkanya Tuhan dengan kelancangan Yerobeam itu tanpa minta pimpinan Tuhan dengan tindakan-tindakan semena-mena itu. Ya disebutin tahi sampai habis, dibersihkan. Yang tadi seperti keluarga Yerobeam dipunahkan di muka bumi. Digenapi, Yerobeam sudah tidak ada penerus lagi. Wow. Saya tuh baca ini waktu dapat firman ini. Wow. Tuhan setiap kali saya dapat firman, bukan untuk saudara aja. Karena firman itu pedang bermata dua, buat saudara dan saya. Saya enggak mau buat saudara, saya juga buat anak-anak saya ceritakan. Aduh gimana nih Bunda, dan kita sebagai orang tua, nah kita sudah dengar firman ini ya. Aduh kita pilih mau jadi apa. Coba perhatikan, Daud ngasih kelimpahan Salomo, benar-benar semasa hidupnya. Sekalipun Salomo berbuat dosa, Tuhan berjanji. Karena janjiku kepada hambaku Daud, sekalipun dia berdosa, tidak akan diambil, dikoyakan kecuali melalui anaknya. Jadi selama Salomo hidup, dia benar-benar mendapatkan keamanan, kesejahteraan, dan sentosa. Gara-gara ayahnya Daud yang berkenan kepada
Tuhan yang selalu kalau salah pun minta ampun, mencari wajah Tuhan. Ya, nah, contohnya Salomo tidak taat, akhirnya berkatnya anaknya tidak mendapat 100%, malah sedikit banget. Itu gara-gara tidak ketaatan Salomo. Nah, kita pilih lagi, apakah kita mau seperti Yerobeam? Jangan dah, kita di antara dua aja deh. Yerobeam jangan kita pikirkan. Mau apakah kita seperti Salomo atau Daud yang berkenan hati Tuhan, atau nanti kita yang taat yang akhirnya anak kita dapatnya dikit. Saya digerak membaca Amsal 14 ayat 26 coba. Saya pernah baca, coba ada enggak ya di sini. Amsal 14 ayat 26. Oh ya, oke, benar. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Orang yang takut akan Tuhan ini, ketentraman besar dan lindungan. Sekalipun ini COVID, sekalipun malapetaka, ya itu Mazmur 91 adalah bagian kita. Amin. Kalau orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya kita aja, perlindungan bagi anak-anak kita. Wow. Jadi kita suruh milih nih, ada 3, jangan 3. Yang 1 buang aja ya, Ruben, gak usah pilihan kita ya. Singkirkan itu. Apakah kita mau jadi seperti Daud yang berkenan sehingga anak kita, cucu kita benar-benar 100% mendapatkan berkat Tuhan? Apakah kita mau jadi seperti Rehabiam yang hanya cuma sedikit dapatnya ya karena ketidaktaatan kita? Sekarang saya mau ngambil kesimpulan ya. Bukan kesimpulan, rangkuman dari firman ini. Oke, jadi yang kita harus lakukan yang pertama untuk taat dalam perkenanan Tuhan adalah merendahkan hati dan mencari Tuhan. Ya, itu yang pertama kita harus lakukan di ayat 2 Tawarikh 7 ayat 14. Merendahkan hati ini supaya berkenan di hadapan Tuhan ya. Jangan sembarangan taat, harus yang berkenan. Merendahkan hati dan mencari Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14, oke. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka saat memulihkan negeri mereka. Kita, amin firman-Nya. Daud itu punya dosa besar loh. Seandainya saya dan saudara pernah melakukan dosa besar yang fatal, janji Tuhan ini, Tuhan akan ampuni. Seperti Daud juga diampuni juga kan sama Tuhan. Sekalipun saudara pernah melakukan dosa besar, dan saya pun juga pernah melakukan dosa besar, Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi dosa saudara dan saya jika saudara benar-benar mencari wajah Tuhan. Oke, mencari wajah Tuhan, saudara akan mendapatkan kasih karunia. Amin. Yang kedua, integritas. Kita percepat. Integritas yaitu mengasihi Tuhan. Jadi kita baca di Matius 22 ayat 37. Kita harus berintegritas mengasihi Tuhan ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap akal dan kekuatanmu di Matius 22 ayat 37. Yang kedua adalah kita harus integritas mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan saudara, kita pasti mampu mengasihi sesama kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, kita mampu mengampuni dosa kita, dosa atas orang lain. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita mampu semuanya, mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan, kita mampu. Yang penting kita harus integritas mengasihi Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Oke, yang ketiga, cepat-cepat, unity dalam roh dan kebenaran. Jangan sembarangan unity. Kadang-kadang ini WBI, ini pendoa, ini kelompok apa mempertahankan unity, tapi yang penting dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Dalam persekutuan yang manis, dalam kesatuan hati, di situ Tuhan suka. Pasti di situ ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada persekutuan manis, yaitu unity, yaitu kita baca Filipi 2 ayat 5. Ya, harus ada unity dalam roh dan kebenaran, bukan asal-asal kelompok ya. Ini kelompok ini tidak, harus ada roh dalam kebenaran. Oke, kita baca yang Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga di dalam Kristus Yesus. Bersama di dalam hidup di dalam Yesus Kristus. Ada orang kelompok belain, kelompok belain. No, harus dalam unity, dalam roh kebenaran, itu yang Tuhan berkenan. Ada persekutuan manis, ada kesatuan, di situ apa sih, ada mujizat. Kalau cuma mempertahankan unity, kita taat dalam perkenanan Tuhan. Jadi unity dalam roh dan kebenaran. Oke. Kita sudah tinggal 3 menit lagi ya. Kita akan lanjut. Oke, tinggal satu lagi saudara. Yang terakhir adalah kita menjadi saksi Kristus.
saksi Kristus ya. Kita harus saksi Kristus. Kita 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Oke, 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ya, oke. Saya tinggal dikasih waktu 3 menit lagi, buru-buru 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Oke. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu akan dahulu bukan umat Tuhan, tetapi sekarang menjadi umatnya. Saya dikasih waktu ya. Jadi saudara, yang terakhir menjadi saksi Kristus. Perbuatan-perbuatan, memberitakan perbuatan yang ajaib. Jangan ngomongin hoak, jangan mulut kita itu bersungut-sungut, jangan ngomongin orang lain, jangan sampai orang jadi tidak ke gereja hanya gara-gara mulut kita. Jadi apa yang dibilang Tuhan, aku memberitakan perbuatan yang baik, perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan gak ada yang baik loh. Semuanya baik kita beritakan supaya banyak jiwa-jiwa. Jadi saksi Kristusnya itu melakukan amanat agung. Amanat agung gak perlu kita pergi keluar kota atau keluar desa. Kalau kita amanat dimanapun, di rumah atau di lingkungan, dimanapun kita menjadi membawa perbuatan Allah besar kepada kita. Kebaikan-kebaikan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Ya, satu lagi kita bilang tadi dari awal saya ngomongin tentang kasih karunia. Bagaimana sih kasih karunia supaya tidak pergi dari kita? Ya kita baca di Yesaya 55 ayat 6, bagaimana? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi selama Tuhan berkenan kita cari Tuhan. Jangan waktunya sampai habis loh. Sebentar lagi kita nggak tahu. Orang belum ada yang prediksi hari esok itu seperti apa, tahun depan seperti apa. Oleh sebab ini waktunya sangat sedikit. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saya sudah ngasih contoh ya saudara, yang kayak tadi kita ambil, kita sekarang mulai jadi orang tua yang takut akan Tuhan, dan kita berdoa supaya anak cucu kita mendapat hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Mari saya tutup dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami mau belajar, merenungkan, dan bahkan mau melakukan. Biarlah kami Tuhan menurut firman-Mu Tuhan, kami dapat Tuhan merubah hidup kami. Tuhan ampuni dosa kami, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berkati kami dan anak cucu kami. Tuhan berkati juga gereja ini Tuhan, Engkau perluas daerah ini Tuhan. Berkati Pak Rudi Siregar, keluarganya, berkati semua jemaatnya, berkati Tuhan Aston ini Bapak, di mana penginap-penginapnya bisa mencari gereja di saat dia sedang menginap untuk datang ke tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Terima kasih atas kesempatannya ya, Tuhan berkati. Pas ya saudara ya, pas kan? Tidak kelebihan ya. Salam saudara. Apakah kita diberkati firman pagi hari ini? Saya percaya kita diberkati semua ya. Pertama-tama atas nama Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta diaken dan pelayan Tuhan dan beserta jemaat di tempat ini, kita mengucapkan syukur kepada hambanya Ibu Evangelis Krisminati STH. Terima kasih Bu atas firman-Nya. Semoga pelayanannya lebih lagi dipakai Tuhan dan keluarga diberkati semua. Terima kasih Ibu. Kita langsung ke kegiatan sepekan GBB KP Aston. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 via Zoom. Hari Rabu ada menara doa pukul 19 via Zoom. Hari Kamis ada call Eklesia pukul 19 via Zoom. Hari Jumat ada kul Yabel Glory dan kul Daud pukul 19 via Zoom. Hari Sabtu ada doa Fajar pukul 5 pagi. Hari sorenya ada sekolah minggu atau kul Kid pukul 17 via Zoom.
Minggu depan tanggal 6 Maret 2022 ibadah raya kembali dilaksanakan di Ruko Kenari. Ibadah kita mulai pukul 16.30 sampai 16 sampai 17.30 disertai perjamuan kudus. Sekali lagi diingatkan ibadah kita di Ruko Kenari di THB. Demikian pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus berkati, saatnya kita menabur. Kita angkat persembahan kita dalam tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di mana telah di pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, supaya firman ini akan menjadi rema bagi setiap kami di sini Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, sementara kami akan berkati juga Tuhan Yesus persembahan yang kami angkat di tangan kanan kami Tuhan Yesus, supaya akan menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa, supaya akan menjadi memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti sorga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami dan kami percaya. Haleluya, amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Arahkan hati dengan kepada Dia. Kiranya memberkati aku, Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami, istri, anak-anakmu. dan Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah ladang usaha, diberkatilah, dituntun, dipimpin oleh tanda, bahkan diperluas oleh Tuhan. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.